Manchester United harus tunduk dari Newcastle United setelah mereka kalah 2-0. Kemarin ada Liverpool dan Chelsea yang kalah, sekarang ada MU. Tapi aku yakin cuman fan Chelsea yang gak sedih, malah buat acara syukuran setelah Graham Potter dipecat. Mari kita sambut akhir dari era guru Penjas dan dimulainya era Conte Gunnar Solskjaer. Woi lontong, bahas MU kenapa bisa kalah, bukan bahas Chelsea. Oh iya maaf lah. Jadi kata si Almiron, alasan pertama MU bisa kalah karena lini penyerangan MU yang tumpul. Maguire United bermain dengan formasi 4-2-3-1, sementara Newcastle United bermain dengan formasi 4-3-3. Sepanjang babak pertama, Maguire United cuma buat 2 tembakan, itu pun gak ada yang tepat sasaran. Sementara Newcastle bisa membuat 11 tembakan dan 3 diantaranya tepat sasaran. Cemana striker MU ini mau buat tembakan tepat sasaran? Orang pas latihan pun yang dilawan backnya macam si Maguire. Statistik ini juga jadi pembuktian pertama kali dalam musim ini Maguire United gagal melepaskan satu pun tembakan di babak pertama. Untuk statistik secara keseluruhan kalian bisa cek langsung di gambar ini. Alasan kedua karena Newcastle United yang menang duel udara. 2 gol Newcastle berasal dari bola-bola duel udara yang mereka menangkan. Mereka menciptakan beberapa peluang dari umpan lambung. Gol pertama Newcastle datang dari sundulan Joseph Willock. Kemudian gol kedua mereka datang dari sundulan Callum Wilson di menit-menit akhir babak kedua. Seandainya Maguire dipasang di laga ini, mungkin hasilnya akan berbeda. Soalnya dia punya postur badan yang tinggi, besar, berotot, dan hidup lagi. Maguire bisa jadi solusi supaya MU bisa menang duel udara. Tapi tetap Newcastle yang menang. Alasan ketiga karena sisi sayap dan lini tengah Maguire United yang mati kutu. Sisi sayap MU jadi sisi terlemah di laga kemarin. Lemahnya sama kayak keuangan utang Lona. Ten Hag sampai harus memasukkan 2 pemain sayap baru untuk memberikan serangan yang berbeda. Tapi hasilnya sama saja. Newcastle terlalu kokoh untuk ditembus pertahanannya. Saat bertransisi bertahan pun, sisi sayap Maguire United terlalu rapuh. Gol pertama Newcastle lahir dari sisi sayap yang berhasil diterobos. Selain bermasalah di sisi sayap, lini tengah Maguire United tidak bisa memberikan umpan-umpan yang bagus ke lini penyerangan. Bruno, Sabitzer, McTominay gagal memberikan segalanya di laga kemarin. Di sisi lain, matinya lini tengah Maguire United terjadi karena pressing tinggi yang dilakukan pemain Newcastle. Memang kehilangan sosok Casemiro sangat berpengaruh ke lini tengah MU. Kemungkinan MU menang kalau Casemiro bermain ada di angka 76%. Sayangnya dia masih dihukum 2 pertandingan lagi. Tapi nggak apa-apa lah, akan makin banyak tumbal konten kita nanti kalau MU ngegoa. Untung aja kipernya si De Gea di laga ini. Kalau bukan dia, mungkin tragedi 7-0 akan terulang. Dengan hasil ini, Newcastle menggeser posisi MU di klasemen IPL sementara. Makin seru nih persaingan 4 besar di Liga Inggris. Beberapa tim masih berpeluang mengunci zona UCL. Kecuali Chelsea yang punya peluang masuk 4 besar cuma 28%. Untuk fans MU lagi menghilang sekarang, akui aja lah Liga Inggris bukan jadi jalan kalian memenangkan trofi. Ada ini satu liga nanti MU pasti bisa juara kalau main di liga ini. Main di liga apa itulah ya? MU harus main di Bundesliga. So, kalian punya alasan lain gak kenapa MU bisa kalah? Coba tulis di komentar ya.